Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, bagaimana pendapat kalian dengan pria yang beristri lebih dari satu, dua, tiga, atau empat? Bahkan aku pernah mendengar istrinya lima, enam, bahkan sembilan. Cuma kalau dia bilang begitu, kita tanya dipakai semua atau ada yang sudah diceraikan atau ada yang sudah mati. Nah, ternyata di antara mereka ada yang mengatakan sebenarnya sekarang istri saya dua. Yang lainnya ada yang meninggal, ada yang sudah cerai, ada yang sudah mati. Mati sama meninggal sama ya. Oke guys ya, jadi gini, nggak masalah kalau mau mau dibilang hebat, gentleman, kuat, macho, ya kan? Istri lebih dua, istri lebih dari tiga, istrinya empat. Tapi kalau lima, hidup semua, dipakai semua, yang satu itu haram. Ya kan? Kemudian kita tanya lagi, ini istri kawin dengan cara sah eh, di kantor urusan agama, oleh KUA, oleh Sultan, atau ya oleh P3 NTR, atau apa lagi? Atau wali hakim misalnya kan? Atau ini nikah siri. Nikah siri terbagi dua lagi. Nikah siri yang dinikahkan oleh pegawai pencatat pernikahan, ya kan? Atau nikah siri yang dicatat oleh, maaf nih, ya bisa aja misalnya tokoh masyarakat. Kok bisa gitu? Nah, ini ada kejadiannya guys. Waktu itu aku diminta untuk menikahkan orang. Karena menurut mereka aku memenuhi syarat. Aku bilang, yang boleh menikahkan itu, yang wajib menikahkan itu, yang berwenang menikahkan itu sultan. Sultan itu artinya pejabat negara atau yang mewakili negara. Jadi dia adalah kepala KUA, kepala loh. Ya, atau di situ ada penghulunya. Ya kan? Itu, mana tahu berhalangan kan? Nggak bisa terpenuhi semua, cuma itu. Jadi sebenarnya itu pun harusnya kalau memang tertib administrasi, semua orang mau nikah itu kan harus mendaftar. Maka harus dikasih range jarak waktu. Minimal pemberitahuan itu 1 minggu sebelum pernikahan. Supaya jangan terjadi benturan jadwal yang sama. Ya kan? Kalau terjadi benturan yang sama, ya dia akan buru-buru. Habis dari sini dia akan ke sana kan gitu. Kan jadi kurang hikmat. Tapi kalau kalian maunya begitu, ya jadi amburadul dulu semua. Oke, kita kembali kepada persoalan nikah poligami ya. Boleh-boleh aja lah. Kalau kamu sanggup nggak apa-apa. Silahkan aja. Kalau aku gitu aja guys. Kalau sanggup ya. Tapi kalau nggak sanggup, misalnya sanggup apa? Sanggup keuangan. Bisa nggak membiayai kalau istrinya empat? Anaknya bagaimana? Rumahnya bagaimana? Itu dari segi keuangan. Yang kedua segi perhatian. Bisa nggak benar-benar memberikan perhatian? Ya kan? Kasih sayang. Ya kan? Itu termasuk sudah di dalamnya keadilan. Ya kan guys? Nah, keadilan. Jadi, tapi ada orang memisah antara kasih sayang dan keadilan. Ya memang di dalam keadilan ada kasih sayang. Di dalam kasih sayang harusnya ada keadilan. Kemudian mampu nggak secara biologis? Mampu nggak secara biologis? Nanti pel tuh, nempel metu, ya kan? Jadi hati-hati juga ya. Mampu nggak menjaga mereka? Itu perhatian tadi. Misalnya nanti digodain orang. Gimana kalau digoda orang guys? Ya kan? Kalau digoda orang kan repot. Betul nggak? Istrinya cantik. Poligami tapi istrinya jelek. Nggak salah tuh. Biasanya orang kalau poligami itu karena dia lihat ada yang cantik lagi, ada daun muda. Rumput tetangga kelihatan lebih segar dari yang di rumah. Ya kan? Nah, jadi itu guys ya. Pertimbangkan. Jadi kalau soal aku gini aja, aku setuju aja poligami secara pribadi. Secara hukum wajib setuju lah. Itu kan solusi yang Allah berikan, ya kan, pintu darurat yang boleh kita pilih supaya kita tidak melakukan kemaksiatan, supaya jangan terjadi kezaliman. Oke guys, assalamualaikum. Bahwa laki-laki yang sanggup poligami itu lebih hebat pasti. Karena orang yang berhasil ngatur 2 istri itu akan lebih hebat daripada 1. Yang 3 lebih hebat daripada yang 2, 4 apa lagi. Makanya nikah 4 Superman. Nikah 3 gentleman. Nikah 2 real man. Nikah 1 cemen. Nah, belum nikah, no comment.